Corona menjadi topik utama pada era kali ini. Acara kali ini pun disponsori oleh Corona. Tanpa Corona, tanpa podcast ini tak akan pernah ada. Namun di balik itu, kita akan mengulik sedikit tentang Corona ini seperti apa. Bersama saya dan juga teman saya yaitu Mas Zulfikri. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas, monggo. Oke, salam kenal ya. Kita baru bertemu kali ini ya? Iya, baru pertama kali ketemu. Ya, alhamdulillah. Jadi nambah kenalan. Oke, sebelum memulai lebih lanjut dari podcast portion ini, saya mau membacakan kurikulum vitae dari Mas Zulfi. Gak apa ya? Monggo. Ya Mas, terima kasih. Oke, untuk nama lengkap dari Masnya yaitu Mas Zulfikri Aulia Akbar. Untuk tempat tanggal lahirnya yaitu Jombang 7 Maret 1999. Alamatnya di Dusun Jambu, Desa Jabon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Angkatannya sama dengan kita semua yaitu 2017. Untuk riwayat pendidikannya dimulai dari yang pertama yaitu RA Jambu, yang kedua di MI Muhammadiyah 2 Jombang, yang ketiga MI Muhammadiyah 1 Jombang, dan selanjutnya yaitu di SMP Muhammadiyah 12 Paciran Lamongan, kelima MA Al Islah Paciran Lamongan, dan terakhir di PSPD FKIK UIN Malang. Luar biasa, Islami semua, mantap. Untuk yang selanjutnya yaitu di riwayat organisasinya. Yang pertama yaitu menjadi Kabid Kajian Dakwah Islam IPMNI Muhammadiyah 1 Jombang tahun 2009 sampai 2010. Selanjutnya yaitu Ketua Umum OSIS SMP Muhammadiyah 12 Paciran tahun 2013 sampai 2014. Staf Bidang Kepramukaan OSIS di MA Al Islah Paciran 2014 sampai 2015. Yang keempat Ketua Umum OSIS MA Al Islah Paciran di 2015-2016. Staf Divisi Dalam Negeri HMPPD UIN Malang 18-19. Staf Internal FDI Al-Fat UIN Malang di tahun yang sama. Dan Staf Med Research TBM RMT UIN Malang 1920. Menjadi Kadif Humas Kardion 2019, Presiden HMPPD UIN Malang di tahun 19 sampai 20, menjadi SC atau Wakil Ketua 12 Kardion 2020, Sekretaris Bidang Kader Komisariat Revivalis INM UIN Malang di tahun 18-19, Ketua Departemen Luar Negeri DEMA FKIK di tahun 2020 sampai 2021, dan Ketua Bidang Organisasi INM Komisariat Revivalis 2019-2020. Untuk riwayat organisasinya sudah tidak dilakukan lagi ya, sudah menjadi Ketua OSIS, SC, dan Ketua Departemen Luar Negeri. Sungguh luar biasa, mantap Mas. Nah, selanjutnya kita mengenai topiknya ini Mas, mengenai Corona. Nah, dari pandangannya Mas sendiri nih, untuk Corona ini sebenarnya kok bisa sampai merebak ke seluruh dunia dan bisa menjadikan pandemi, menurut pandangan dari mahasiswa FKIK UIN Malang itu seperti apa Mas? Oke, terima kasih ya. Saya sangat apresiasi sekali sih kepada teman-teman Saintek. Jadi tetap aware dengan permasalahan sosial. Ini kan sebenarnya kan permasalahan sosial kesehatan. Dan meskipun itu permasalahannya juga berasal dari kesehatan. Jadi kan bisa dikatakan lintas disiplin, tapi saya sangat mengapresiasi sekali. Nah, sebenarnya menurut kami Corona itu adalah bukan hanya satu virus, dia itu adalah keluarga virus. Iya. Jadi mereka itu ada banyak sekali jenisnya. Kalau kita dulu pernah lihat di Arab Saudi, ada yang dia itu dibawa oleh unta, namanya MERS-CoV. Middle East Respiratory Syndrome (COV). Ada juga SARS-CoV-1, itu yang ada di Cina dulu pernah. Dan yang sekarang ini namanya adalah SARS-CoV-2. Kemudian pada Februari tahun 2020, WHO kemudian mengganti namanya menjadi
COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Kenapa 19? Karena ditemukannya adalah pada 31 Desember 2019. Itu adalah perkenalan awalnya. Kemudian kenapa sih kok bisa merebak sampai sekarang ini? Jadi yang pertama kita ketahui adalah coronavirus itu kan ya namanya virus ya. Yeah. Dia ini memiliki kecepatan infeksi yang luar biasa sekali. Yang pertama itu. Dan juga pada saat merebak di Wuhan pertama kali, teman-teman dari kami, kajian di himpunan kami itu sempat mengkaji bahwa memang terjadi permasalahan pada pintu masuk setiap negara. Jadi pada saat itu negara memang kurang mewaspadai dan juga menganggap bahwa corona ini adalah sesuatu yang remeh. Akibatnya karantin di setiap bandara maupun pintu masuk negara itu menjadi semakin menjadi longgar. Padahal kan seharusnya kan ketat ya. Sehingga terjadi penyebaran yang luar biasa sekali ke negara-negara. Bahkan sampai saat ini itu dinamakan sebagai pandemi loh ya. Jadi pandemi itu kan beda dengan wabah. Kalau wabah itu kan cuma satu daerah. Kemudian ada endemi itu satu negara. Kemudian baru pandemi. Pan itu semuanya, jadi hampir di semua negara ini ada. Jadi memang pandangan kita seperti itu karena memang pada saat itu lemahnya antisipasi dari seluruh pemerintahan dunia akan virus ini. Termasuk juga Indonesia salah satunya. Itu pandangan kami seperti itu, Mas. Oh iya, Mas, kan dulu kan kita flashback ke awal-awal corona itu viral, kan dulu pernah bilang kalau Menteri Terawan itu, virusnya nggak apa-apa, ini nggak berbahaya kok, yang pakai masker itu cuma yang sakit-sakit aja, yang nggak sakit nggak usah pakai masker. Itu fondasi awal beliau sebagai Menteri Kesehatan berfatwa seperti itu, kenapa, Mas ya? Oke, jadi sebenarnya apa yang saya katakan ini bukan sebagai landasan teori yang ilmiah ya, tetapi memang ada banyak sekali referensi ilmiah, cuma ini adalah apa yang saya dapat di pendidikan. Jadi memang dasar teori mengapa Dr. Terawan selaku Menkes RI menyatakan bahwa yang sakit aja yang pakai masker, itu karena pada saat itu teori itu mengatakan kalau virus ini tuh hanya bisa ditularkan melalui droplet. Jadi droplet itu seperti percikan ludah, seperti itu. Tetapi saat ini itu sebenarnya udah berubah. Kenapa? Karena dalam penelitian terbaru itu ditemukan adanya virus yang ukurannya sangat kecil dan dia itu airborne. Airborne itu dari dia tuh bisa melayang di udara dalam durasi waktu tertentu. Jadi dia itu tidak lagi membutuhkan air liur atau percikan ludah untuk terbang di udara, tapi mereka itu bisa terbang sendiri karena saking ringannya. Sehingga memang pada saat dulu itu kan belum ada teori itu. Jadi Menkes Terawan mengatakan bahwa yang sakit aja nggak usah, yang sakit aja pakai masker. Karena kan yang sakit kan punya potensi untuk mengeluarkan ludah yang berinfeksi tadi. Itu ya. Tapi sekarang karena memang ada pemahaman bahwa udah bisa airborne, ya kan, udah bisa ada di ada di udara, maka sekarang ini udah tidak relevan lagi seperti itu. Yang kedua, pada saat itu dipahami bahwa virus itu adalah self-limiting disease, jadi adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri. Semua virus seperti itu. Jadi tidak perlu obat, mereka tuh hanya perlu imun yang kuat dan juga asupan nutrisi yang adekuat atau mencukupi, sembuh. Jadi memang pemahamannya saat itu seperti itu. Gitu sih. Begitu ya. Berarti memang pada dasarnya itu teori ini berkembang sesuai dengan perkembangan virus itu sendiri ya? Iya, berkembang. Jadi terus menerus, karena ini kan adalah novel coronavirus ya, jadi coronavirus yang terbaru, sehingga studi mengenai itu masih sangat terbatas pada saat itu. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga ilmuwan dan juga lembaga penelitian itu adalah memperbarui kebijakan sesuai dengan temuan ilmu terbaru. Seperti itu. Kalau itu Mas ya, yang tadi sama MERS, SARS sama COVID sekarang itu kok kenapa yang COVID sekarang itu bisa menjadi pandemi? Kok yang MERS sama yang SARS itu cuma menjadi wabah? Oke. Ini
Jadi apa yang saya sampaikan sekali lagi ini bukan sebagai pandangan ilmiah resmi ya, tetapi itu adalah pendapat pribadi saya. Jadi memang uniknya itu adalah MERS dan SARS-CoV ini itu MERS dan SARS-CoV yang pertama itu memiliki tingkat mortalitas atau tingkat kematian yang sangat tinggi, luar biasa tinggi. Jadi pada saat itu memang misalkan MERS-CoV ya, itu kan pada musim haji adanya. Ya. Dan itu karena memang memiliki tingkat kematian yang luar biasa tinggi, jadi itu membuat pemerintah dan juga pemangku kebijakan itu lebih cekatan dalam membuat kebijakan, sehingga karantina negara itu udah mulai diberlakukan. Kemudian beberapa aturan-aturan seperti International Certificate of Vaccination atau sertifikat internasional vaksinasi itu udah mulai diberlakukan dan sebagainya, sehingga penyebaran itu tidak terjadi. Berbeda halnya dengan SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini, sebenarnya itu memiliki tingkat mortalitas yang rendah. Sebenarnya seperti itu. Yang ditakutkan itu adalah penyebarannya. Namun pemangku kebijakan itu tidak memahami hal itu. Jadi mereka menganggap ini tingkat mortalitas rendah, jadi ya biasa aja penyakitnya, seperti flu biasa. Tetapi sebenarnya yang harus diantisipasi itu adalah penyebarannya. Nah, kok bisa sih di Indonesia ini banyak banget orang yang mati? Pertanyaan kan gitu, padahal tingkat mortalitasnya kan rendah. Kenapa? Ya karena memang saking banyaknya orang yang terinfeksi sehingga pasien-pasien itu tidak dapat diakomodasi perawatannya. Rumah sakit itu kan pasti punya kuota sendiri kan ya. Nggak mungkin kok seluruh orang sakit yang sekarang ini cuma 400.000 itu dirawat di rumah sakit. Pasti ada orang yang dia tuh diisolasi mandiri di rumah. Dan kadang-kala juga ada yang tidak terdeteksi. Dan inilah permasalahannya seperti itu. Iya. Jadi memang luar biasa COVID ini ya. Iya. Apakah gini Mas, ini bicara lebih luas lagi ya? Iya. Sebenarnya COVID-19 itu hebatnya itu apakah berseberangan dengan tingkat media sosial yang semakin marah Mas? Kan kita tahu kalau informasinya itu yang semakin lama itu kayak COVID itu mengganas seperti ini, ada yang bilang gini, ada yang bilang kan kita jadi kebanjiran informasi mengenai COVID. Nah sebenarnya inti atau hal yang bisa kita pegang mengenai COVID itu seperti apa? Kita kan jadi bingung kayak kemarin ada info yang COVID itu bisa melayang di udara selama 8 jam. Terus ada COVID dari Australia. Nah, kita itu bisa mengecek mana hoax, mana fakta itu seperti apa, Mas? Nah, ini sebenarnya adalah permasalahan klasik. Pernah ada salah satu dosen saya yang membuat, ya sebenarnya bukan patokan resmi sih, yang pernah membuat salah satu story lah di WA-nya. Itu mengatakan bahwa ada profesor Jepang yang saat itu menghadiri international seminar ya. Beliau mengatakan ada salah satu peserta Indonesia mengatakan bagaimana sih cara kita ini bisa menangani COVID di tengah hoax dan konspirasi yang marak. Ya, betul. Nah, sama profesor Jepangnya itu bilang seperti ini. Di negara saya tidak ada seperti itu. Jadi memang hal itu adalah ada di Indonesia dan juga ada di beberapa dunia yang memang ya nggak semua dunia itu ada. Nah, permasalahannya sekarang adalah saya bisa menjamin kalau di Jepang itu ada, pasti ada namanya konspirasi. Di setiap negara itu pasti ada konspirasi. Tetapi yang membedakan itu adalah bagaimana penerimaan warga. Nah, beda kan orang di Jepang, orang di Amerika, Inggris atau negara-negara maju yang punya indeks pembangunan manusia yang tinggi, itu mereka tuh bisa menyortir informasi mana yang dia itu benar, mana yang dia itu salah. Sehingga sebenarnya konspirasi itu hanyalah sebagai ya udah informasi aja gitu loh, informasi aja. Tidak perlu diyakini aja gitu. Benar. Lah, permasalahannya adalah di Indonesia sekarang ini itu konspirasi itu marak banget. Sangat marak. Banyak sekali. Ya, bahkan kalau kita lihat di media sosial itu ada dua kubu besar. Ada yang dia itu bener-bener konspirasi kalau COVID ini hoax, rapid test itu hanyalah sebagai bisnis rumah sakit dan sebagainya. Ada juga satu pihak itu yang dia bilang ini COVID ini loh banyak yang mati, masa masih belum percaya, seperti itu kan. Ditambah lagi tidak semua masyarakat kita ini terdidik, tidak semua masyarakat kita ini memiliki pegangan ilmu yang kuat. Bahkan indeks pembangunan manusia kita ini cenderung menengah ke bawah.
Sehingga ketika ada informasi seperti itu yang masuk, informasi seperti itu disampaikan oleh influencer yang juga latar belakang pendidikannya juga tidak bisa dipastikan apakah dia itu memang ahli atau tidak, sehingga ya masuk aja gitu loh. Kayak kemarin ada yang bilang profesor dari mana itu dia menemukan obat yang jamu itu loh, obat herbal. Ya diterima aja gitu. Bahkan sampai masuk ke podcastnya salah satu influencer, ya malah menjadi lagi kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita ini bisa menjadikan pegangan informasi yang benar. Yang pertama adalah tetaplah percaya kepada pemerintah. Saya di sini bilang seperti ini bukan sebagai buzzer ya, bukan sebagai apa-apa. Tetapi namanya pemerintah itu mau tidak mau pasti memikirkan kebaikan warganya. Meskipun di dalam prosesnya itu ada banyak sekali hal yang curang. Tapi pasti semuanya itu adalah berawal dari kebaikan. Misal kalau kita tidak percaya pemerintah, kita tidak percaya apa-apa, lah kemudian kita percaya kepada siapa? Itu pertanyaannya. Kayak gitu kan. Jadi memang informasi apapun, gini aja deh, konsep kita ya sebenarnya, kita ini boleh kok percaya konspirasi. Konspirasi itu bahkan kalau saya katakan itu wajib ada sebenarnya. Kenapa wajib kita ada? Liar gitu Mas ya. Kenapa wajib ada? Karena itu adalah sebagai bentuk kritis masyarakat terhadap suatu kebijakan, bentuk kritis masyarakat terhadap suatu kejadian. Tetapi namanya kesehatan itu nomor satu. Ya, kok kita boleh nggak mempercayai COVID, tetapi antisipasi itu adalah yang paling penting. Entah terlepas dari kita yakin atau tidak. Jadi ya tetap kita lakukan protokol kesehatan, pakai masker. Ya misalkan ya, sebenarnya pakai masker itu tuh juga tidak merugikan kita kok. Nggak ada studi yang mengatakan kalau masker itu bisa mengurangi asupan oksigen, tidak ada. Itu menurut saya. Benar, karena tidak ada studi yang mengatakan seperti itu. Dan juga kalau ada orang-orang di sini, teman-teman di sini mungkin tidak meyakini COVID, toh juga kita memakai masker itu adalah melindungi diri kita dari polusi, ya kan? ISPU di Malang juga tinggi, indeks pencemaran udara di Indonesia juga tinggi, karena ada banyak sekali kan kendaraan bermotor. Jadi itu ya kita ambil aja manfaatnya gitu, antisipasi aja sih. Itu kalau menurut saya loh ya, gitu. Nah, kayak kita itu kan kalau pakai masker itu kan ngap Mas ya, kan kayak kita mengeluarkan CO2, kita hirup lagi, itu berarti aman, nggak apa-apa Mas? Nah, seperti ini. Saya sebenarnya juga masih belum menemukan sih. Maksudnya ada beberapa studi yang mengatakan tidak apa-apa. Tetapi maksudnya saya belum pernah menemukan studi mengenai dampak negatif daripada masker itu sendiri. Sebenarnya kalau pandangan saya pribadi, jadi sekali lagi ini jangan dijadikan sebagai itu ya, wawasan ya. Cuma ya ini pandangan saya pribadi sih. Namanya tubuh manusia itu kan bisa beradaptasi ya. Kita perhatikan deh, dokter ataupun penanganan COVID itu kan dia hampir satu hari full memakai masker. Bahkan maskernya double. Dia masker N95 ditutup lagi depannya kayak gitu. Tapi mereka kenapa baik-baik saja? Itu pertanyaannya seperti itu. Dan karena memang dia udah beradaptasi. Berbeda halnya dengan kita. Kita ini kan baru pakai masker ya baru-baru ini kan, baru pas COVID ini. Ditambah lagi kita juga masih belum banyak mengetahui tentang kelebihan dan juga kekurangan masker, sehingga ketika ada satu orang yang dia tuh merasa pengap, masker itu dianggap sebagai dampak negatif. Tetapi sebenarnya itu bisa jadi bukan dampak negatif loh, bisa jadi itu adalah bentuk adaptasi tubuh terhadap sesuatu yang baru. Seperti itu sih menurut saya pribadi gitu. Terima kasih dapat wawasan baru. Iya, kan COVID ini sangat unik gitu loh, kayak nggak berhenti. Nah, menurut Masnya sendiri, kalau apakah tahun depan ini pandemi bisa diprediksi bahwa COVID ini segera reda, atau minimal kita bisa bertemu dengan tatap muka dan kegiatan itu bisa offline gitu loh Mas? Kan bisa enak kalau ketemu langsung kan rasanya tuh beda soalnya. Iya benar, asik. Kalau saya pribadi, jujur saya tidak berani berspekulasi ya, karena memang banyak sekali sih. Dulu waktu kita COVID di bulan Mei, April, banyak sekali yang bilang Juni-Juli kelar, Agustus kelar, gitu kan. Kelar gitu ya. Iya kan. Sekarang ini tidak kelar-kelar, ya kan. Tambah lagi, bener. Sekarang beneran. Ditambah lagi sekarang pemerintah punya standar ganda dalam menentukan kebijakan.
Jadi standar ganda ini lucu sebenarnya. Jadi apa namanya, mereka itu pemerintah itu membuat kebijakan yang seolah-olah itu tidak konsisten gitu loh. Iya, betul. Bener kan? Kemarin ini bukan berarti saya kontra ya. Kemarin ada pernikahan, ya kan? Diperbolehkan jalan. Perkumpulan orang segitu banyaknya itu jalan. Jadi pemerintah punya seperti punya patokan ganda gitu loh. Patokannya untuk orang-orang yang dia itu punya pengaruh besar, berarti kebijakannya kayak gini. Orang-orang nggak punya pengaruh besar, kebijakannya kayak gini. Nah itu yang ditambah lagi seperti itu. Jadi hal itu membuat saya menjadi tidak berani berspekulasi. Kemarin pemerintah bilang November kelar, vaksin kelar kan. Menko Perekonomian itu Airlangga Hartarto bilang seperti itu. Tapi sekarang nyatanya juga tidak ada vaksin yang keluar kayak gitu. Itu sih. Untuk informasi dari vaksin sendiri itu masih belum beredar Mas ya? Beberapa bulannya lalu, 1 bulannya lalu, Oktober akhir itu bilang kalau November kelar, November keluar. Sinovac dari Cina itu keluar seperti itu. Tetapi masalah vaksin ini saya juga kurang mengikuti ya. Cenderung bisnis tidak gitu, bukan bisnis sih. Kalau bisnis pasti ya, karena kan memang yang bikin kan juga perusahaan. Ya kan, Sinovac itu kan perusahaan, Bio-Farma, BUMN kan perusahaan. Jadi kan sebenarnya ini juga itu loh. Sebenarnya ini juga sesuatu yang harus kita pahami. Jadi kayak Sinovac, kayak Bio-Farma itu kan memang perusahaan. Dia itu kan orientasinya kan laba tuh, atau keuntungan. Jadi setiap yang dia produksi itu harus ada keuntungannya. Dan itu yang dinamakan bisnis. Jadi memang mau tidak mau, kalau memang kita yang memproduksi adalah sebuah perusahaan, ya namanya bisnis seperti itu loh. Pertanyaannya sekarang adalah yang belum bisa kita jawab adalah apakah benar COVID ini itu adalah buatan manusia atau memang dia itu murni benar-benar bermutasi. Itu yang sampai saat ini masih menjadi spekulasi seperti konspirasi. Itu kan. Konspirasi. Tetapi sekali lagi saya juga ada kepercayaan kalau itu buatan manusia. Dan saya juga ada kepercayaan kalau itu adalah memang natural. Tetapi yang namanya antisipasi adalah yang paling utama, gitu kan. Daripada kita memutar-mutarkan, membulan-bulankan yang seperti itu, yang penting kita antisipasinya ada juga bersama. Seperti itu, benar sekali. Nah, untuk sebagai kaum mahasiswa sekarang ini Mas ya, kan kita kan juga tahu kalau pemerintah kan kadang ya juga balik untuk peran-peran mahasiswa yang paling minimal dah untuk penanganan COVID ini seperti apa Mas? Mungkin dari Masnya ada saran untuk kita sebagai mahasiswa? Oke, ya. Jadi sebenarnya apa yang saya lakukan ini juga belum tentu saya lakukan. Jadi sebenarnya saya juga mengajak ke teman-teman semuanya, mengajak diri saya sendiri dan juga ke teman-teman semuanya bahwa mahasiswa itu kan dia tuh seperti masyarakat kelas menengah. Jadi dia itu berasal daripada masyarakat bawah, kita dari masyarakat yang bawah, tapi beberapa juga ada masyarakat kelas tinggi yang dia itu memiliki pengetahuan. Itulah yang menjadikan kita sebagai masyarakat tengah. Kenapa kok kita memiliki pengetahuan tapi masih tengah? Ya karena memang kita tidak sepenuhnya ahli terhadap pengetahuan itu, tetapi setidaknya kita memiliki edukasi seperti itu kan. Nah, hal inilah yang menjadikan sebenarnya posisi mahasiswa itu sangat unik. Pertama, sangat unik kenapa? Pertama, kita itu adalah dari masyarakat bawah. Berarti kan kita dekat dengan masyarakat. Tetapi kita juga memiliki pengetahuan. Nah, dari sini sebenarnya kita juga bisa melihat apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana sih cara kita itu bisa memberikan informasi atau pengetahuan ke masyarakat. Kalau misalnya kita tidak bisa, setidaknya itu kita mulai dari keluarga kita sendiri dan setidaknya kita itu mulai dari memilah informasi mana yang benar dan mana yang salah. Menurut saya itu yang pribadi. Jadi minimal itu kita bisa lah membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Itu yang paling benar. Ketika kita udah tahu kalau itu benar, kita bisa mengajak orang lain. Dari mulai teman kita sendiri, dari mulai keluarga kita sendiri. Nah, permasalahannya itu adalah sekarang terlalu banyak kaum muda yang tidak memahami peran tersebut. Kayak acuh tak acuh gitu Mas ya. Acuh tak acuh, bahkan mereka cenderung ya udahlah kita fokus pada urusan kita sendiri. Termasuk teman-teman saya di kedokteran juga seperti itu, karena memang tugas yang banyak. Seharusnya ini kan bisa menjadi ajangnya mahasiswa kedokteran untuk untuk langsung berperan terhadap masyarakat, tetapi karena memang
turun ke lapangan. Tapi karena memang ya kebijakan tidak ada, ya tidak ada perintah, dan kita juga dipaksa untuk menyelesaikan banyak sekali tugas ya, sehingga seperti ini tidak terjadi kita tidak bisa mengaplikasikan gitu sih. Jadi memang sebenarnya permasalahannya itu adalah pada saat ini ya tadi mahasiswa dan juga kaum muda itu masih belum memahami peran itu. Bahkan mereka cenderung memainkan informasi dalam kata lain menyebarkan berita hoax, menyebarkan sesuatu yang tidak seharusnya, yang tidak benar, dan juga dan juga mereka cenderung kadangkala itu kaum muda kan istilahnya dia bebas gitu loh. Merasa bebas, ya udah dia merasa apa yang diyakini benar gitu loh. Padahal kan belum tentu benar. Gitu. Padahal kesalahan terbesar kita itu adalah ketika kita merasa benar. Nah, itu ya. Itu yang perlu dijaga. Iya, benar. Benar sekali kayak gitu. Oke, Mas, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu kan masa pandemi kan kayak belum ada akhirnya. Iya. Untuk kiat-kiatnya kita itu menjaga kesehatan kan slogannya tuh di rumah saja kan. Kita kalau tahu di rumah saja tuh kayak di kasur, makan, minum, kayak nggak ada kegiatan gitu loh. Apalagi kalau kegiatan, kalau jalan-jalan tuh juga males. Nah, itu tips dari Masnya itu seperti apa? Oke. Jadi jadi sebenarnya memang benar sih, work from home. Work from home itu adalah sebuah pisau bermata dua ya. Jadi bisa jadi dia itu memberikan kita manfaat, yaitu melindungi kita dari pandemi, dan di satu sisi itu kita ini bisa terserang penyakit. Kenapa bisa terserang penyakit? Karena memang minimnya aktivitas. Di tahun 2019 atau 2015 kemarin itu ada suatu fatwa yang mengatakan bahwa sekarang penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi itu bukan infeksi sebenarnya, tetapi adalah penyakit metabolisme. Nah, penyakit metabolisme kayak apa misalkan kayak hipertensi stres juga termasuk, hipertensi, penyakit jantung, diabetes. Itu yang paling banyak menyebabkan kematian. Justru penyakit yang tidak menular. Kenapa? Ya karena memang kita ini kurang aktivitas fisik. Benar, aktivitas fisik. Lah, aktivitas fisik itu beda dengan olahraga ya. Aktivitas fisik itu berbeda dengan olahraga. Kalau aktivitas fisik itu adalah sesuatu yang nggak direncanakan. Jadi misalkan nih teman-teman nyapu rumah, paling nyuci sepeda motor, nyuci mobil, nyuci baju, itu adalah aktivitas fisik. Kalau olahraga ya kayak berlari, bersepeda, dan juga mungkin olahraga rekreasional seperti badminton, futsal, basket, dan sebagainya. Sebenarnya di pandemi COVID ini tuh yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita meningkatkan daya tahan tubuh sih. Menurutku itu sih yang paling penting. Jadi selain kita stay at home, kita juga harus meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, peningkatan daya tahan tubuh itu melalui apa? Yang pertama adalah melalui rekreasi. Biar kita nggak stres. Karena orang stres itu kan biasanya mudah sakit. Benar kan? Kita stres, kemudian yang paling kelihatan itu adalah stres, kemudian kita ngerasa sakit perut, ya kan? Itu yang paling sering. Dan juga ada banyak penyakit lain yang karena stres. Itu yang pertama, rekreasional. Rekreasional bisa dengan apa? Yaitu bisa dengan misalkan melakukan hal yang kita sukai, misalkan hobi apa yang sekiranya bisa kita lakukan di rumah itu bisa kita lakukan gitu. Yang kedua, jangan lupa untuk senantiasa beraktivitas fisik, minimal aktivitas fisik menengah lah, seperti ya tadi udah saya katakan kayak menyapu, cuci baju dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang bisa membuat kita ini mengeluarkan keringat lah, kayak gitu sih. Dan juga kalau memang teman-teman di sini memiliki minat ya, kayak kan namanya rekreasional kan banyak banget ya yang kita sukai, misalkan kayak futsal dan sebagainya, silakan, tidak apa-apa. Tapi yang pasti yang pertama senantiasa untuk berantisipasi, karena kan kita bertemu orang kayak gitu. Dan juga sekarang ini yang lagi ngetren sebenarnya itu adalah bersepeda. Kalau teman-teman di sini ada di daerah perkotaan itu hampir pasti setiap pagi ada orang bersepeda. Itu juga bisa dilakukan. Iya benar, itu bisa dilakukan karena bersepeda itu unik. Dia tuh aktivitas fisik berat tetapi low impact, ringan. Dia tuh terhitung berat tapi dia tuh adalah aktivitas ringan sebenarnya. Itu. Jadi dia tuh nggak merasa capek tapi kita tetap istilahnya kita tetap sehat lah kayak gitu sih. Kalau berjemur penting juga Mas ya? Ya, berjemur juga penting sekali. Ada satu hal unik ya.
ketika kita ada di tempat dingin itu justru imun kita turun. Yang pertama itu ada ya namanya penyakit ya. Jadi istilahnya tempat dingin itu sebenarnya jauh lebih banyak menimbulkan penyakit daripada tempat yang hangat. Ada banyak sekali tempat-tempat dingin itu yang menyebabkan penyakit. Misalkan kayak di gunung itu kita bisa tenggelam. Nah ini yang unik. Tenggelam ini apa sih? Tenggelam. Jadi karena dingin sekali, paru-paru kita tuh bisa terisi dengan air, cairan dari tubuh kita sendiri. Itu misalkan. Yang kedua ada juga namanya adalah Bell's palsy. Itu juga unik sekali. Malam-malam nyetir sepeda motor dingin, pagi-paginya merot. Itu Merot apa mas? Merot yang bibirnya menteng itu loh. Oh yang iya. miring. Dan juga mata satunya nutup. Ada juga kayak gitu. Jadi sebenarnya tempat-tempat dingin, tempat-tempat yang tidak terkena oleh ventilasi atau besar matahari itu justru yang paling berbahaya ketika kita ada di pandemi seperti ini. Apalagi tempat ber-AC. Itu justru lebih itu lagi malahan. Kalau AC tidak dilakukan lagi mas. Iya benar. Jadi kan sekarang kan itu ya apa yang paling banyak justru itu di perkantoran. Perkantoran apa sebagai klaster. Iya benar. Gak pakai masker, apa bersin tidak ditutup. ASEAN itu sangat subur sekali di situ, benar. Berarti berjemur itu bisa menghilangkan corona juga mas? Kan ada yang bilang gitu. Ya, bukan menghilangkan sih, karena sebenarnya virus itu tidak bisa mati, tapi virus itu lemah. Dan berjemur itu bisa pertama meningkatkan imun kita sendiri. Dan juga ada yang mengatakan ketika kita berjemur, udara panas itu virus ini tidak dapat bertahan pada suhu yang tinggi. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi saya tidak tahu benar apa tidak. Iya. Oke mas, untuk yang sesi terakhir ini, untuk yang teman-teman yang melihat podcast kita mungkin ada sepatah dua patah mengenai COVID ini ya yang bisa ditipi dengan pegangan kita gitu mas, sebagai closing statementnya juga. Ya, jadi sebenarnya closing statementnya mau bingung ini mau ya saya highlight ini apa, tapi yang paling penting sih teman-teman di sini generasi muda itu kan kita kan generasi muda semua ya, fisik masih fit, kemudian badan juga masih sehat, pikiran kita juga masih encer ya, walaupun kita nggak sadar kalau kita encer pikirannya ya, kadang-kadang kita terlalu malas. Dan juga kita ini masih bisa dikatakan di usia seperti ini itu adalah bentuk manusia paling kuat. Itu yang harus kita pahami. Dan juga sebisa mungkin tenaga yang kita miliki ini tuh seharusnya itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, cara paling sederhana itu apa? Ketika teman-teman keluar, tetap kalian pakai masker. Entah kalian itu percaya atau tidak dengan corona, sebisa mungkin pakai masker. Ya. Karena teman-teman tidak tahu kalau ternyata dalam masker, kalau ternyata corona itu ada gitu loh. Misalkan ada teman-teman yang nggak yakin nih, ternyata corona itu ada beneran. Terus gimana dengan keluarga kalian di rumah yang ada kakek, nenek, ibu yang udah sepuh, bapak yang udah sepuh kan imunnya kan juga lebih lemah dari kita. Itu yang harus, kalau memang teman-teman di sini nggak percaya corona, minimal teman-teman jaga lah keluarga dan juga orang-orang tersayang. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, informasi. Ini banyak sekali informasi, disinformasi dan sebagainya dan juga terlalu banyak konspirasi dan juga berita-berita yang entah itu benar atau tidak. Kita ini sebagai generasi muda yang melek teknologi itu seharusnya bisa lah membedakan. Minimal ketika ada berita hoax, cari di pemerintah itu ada atau tidak pemberitaan seperti itu. Minimal itu. Teman-teman di sini bilang itu obat herbal itu manjur mantap. Dicek dulu itu benar apa tidak, pemerintah sudah melakukan atau tidak. Itu yang paling penting sebenarnya. Betul sih. Jadilah orang seperti orang Jepang. Ya, dia itu memang ada konspirasi di negaranya, tetapi tidak sampai merubah perilaku orang-orang itu sendiri kayak gitu loh. Masyarakatnya tetap taat kepada pemerintahnya, sehingga penanganan COVID-nya jauh lebih bagus. Gak usah jauh-jauh deh, Malaysia sekarang, Thailand sekarang, wah itu luar biasa sekali loh. Padahal mereka juga sama kayak kita sebenarnya gitu loh, orang-orangnya juga punya budaya hampir sama, tapi kenapa mereka lebih baik? Itu kan pertanyaannya.
Itu sih dari saya. Oke, Mas, terima kasih untuk closing statement-nya. Mungkin dari saya itu yang penting yaitu satu, tetap jaga jarak, yang kedua tetap jaga kesehatan, yang ketiga tetap jaga pikiran kita tetap positif, dan yang terakhir adalah tetap memakai masker. Asik. Nah, mantap. Lupa pakai masker itu. Dimanapun. Iya. Oke Mas, terima kasih. Mungkin kalau ada kesalahan kata atau perbuatan, kami dari selaku tim Porseni minta maaf yang sebesar-besarnya Mas ya. Oke. Ya. Mantap sekali. Saya juga merasa sangat itu sih. Merasa sangat terhormat bisa hadir di podcastnya teman-teman walaupun sudah lama sekali tertunda. Tidak Ya apa-apa. kan. Dan juga saya harap sih ini kita kan adalah satu-satunya orang yang mendalami ilmu eksak di UIN Malang. Jadi setidaknya kita harus karena memang kita hampir punya bidang ilmu yang sama. Kita kan kedokteran juga asalnya kan dari biologi. Ya. Kita dari kimia, ya kan. Dan juga kita mempelajari olahraga. Itu ada hubungannya dengan fisika dan sebagainya. Itu juga setidaknya kita harus berinteraksi lah minimal seperti itu. Ya. Oke Mas, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas Dani. Ya. Oke. Ya Mas, Coba monggo. Mantap. Ditutup Mas ya berarti ya.